Hai semuanya, perkenalkan nama saya Regina Subrian. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya program studi pendidikan ekonomi Universitas HKBP Nomense Medan. Saya akan menayangkan video pembelajaran mengenai globalisasi. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss mau sapa-sapa dulu anak-anak Miss. Selamat pagi anak-anak Miss, bagaimana kabarnya anakku? Selamat pagi juga Miss, kabar baik Miss. Selamat pagi juga Miss, kabar kami baik Miss. Oke, sebelum Miss memaparkan materi, Miss mau awal dulu dengan doa. Berdoa dimulai ya nak. Berdoa selesai, amin. Sebelum Miss memaparkan materi baru, Miss mau bertanya dulu mengenai materi kita yang sebelumnya. Sudah sampai mana anakku? Materi kita minggu lalu Miss mengenai globalisasi, yaitu sampai pada bentuk-bentuk globalisasi Miss. Materi kita minggu lalu Miss mengenai globalisasi Miss, yaitu sampai pada bentuk-bentuk globalisasi Miss. Oke, good. Sekarang Miss mau bertanya dulu, apa itu globalisasi nak? Saya Miss Desniati. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Saya Miss Antonius. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Miss. Oke, jadi Miss jelaskan ulang ya nak. Jadi, globalisasi itu adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terjadi kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya, dan manusia semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu globalisasi. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk globalisasi. Sekarang mau Miss bertanya dulu, siapa yang masih ingat bentuk-bentuk globalisasi nak? Ada 5 Miss bentuk globalisasi, yaitu globalisasi bidang budaya, dan yang kedua globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, dan yang keempat globalisasi bidang iptek, yang kelima globalisasi bidang transportasi Miss. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5 Miss. 1. Globalisasi bidang budaya. 2. Globalisasi bidang ekonomi. 3. Globalisasi bidang ekonomi. 4. Globalisasi bidang IT. 5. Globalisasi bidang transportasi Miss. Nah, di dalam globalisasi tidak hanya terdiri dari bentuk-bentuknya saja, tetapi terdiri juga dari dampak dan upaya globalisasi tersebut. Nah, sekarang kita bahas dulu di bagian dampaknya ya nak. Nah, adapun dampak positif dari globalisasi, yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, meningkatnya perekonomian suatu negara. Poin yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dan yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang terakhir, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaannya informasi. Oke, sampai sini kira-kira kalian paham nak? Udah paham Miss. Oke, karena kalian sudah paham, Miss mau lanjut ke bagian dampak-dampak negatif dari globalisasi. Sedangkan di bagian dampak negatif dari globalisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, terjadinya westernisasi. Nah, berbicara mengenai westernisasi ini adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan sifat nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah, westernisasi juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebabnya. Antara lain yang pertama,
kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Dan yang kedua, meniru gaya luar sana. Dan yang ketiga, munculnya keinginan untuk mencari suatu kebebasan. Dan yang keempat, masyarakat bersifat konsumtif. Nah, yang kedua terjadinya demoralisasi. Terjadinya demoralisasi ini karena memudarnya nilai dan norma di kalangan masyarakat. Nah, poin yang ketiga yaitu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dari satu kelompok ke kelompok lain dalam hal politik maupun ekonomi. Nah, poin yang keempat terjadinya kriminalitas. Berbicara mengenai kriminalitas ini dapat terjadi karena adanya faktor penyebabnya. Yang pertama itu terjadinya pertentangan dan persaingan. Dan yang kedua terjadinya perbedaan secara ideologi dan politik. Dan yang ketiga terjadinya kepadatan dan komposisi penduduk. Nah, jika tadi kita sudah bahas mengenai faktor penyebab terjadinya kriminalitas, sekarang Miss akan jelaskan mengenai cara ataupun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi terjadinya kriminalitas. Adapun solusinya yang pertama yaitu menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan kembali peran orang tua dan peran lembaga pendidikan. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk. Yang terakhir, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma di masyarakat. Poin yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan atau suatu perilaku manusia yang secara sengaja merusak atau mencemari lingkungan. Nah, dan poin yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini terbagi lagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Kita akan bahas satu persatu ya nak. Yang pertama Miss akan bahas mengenai faktor internal. Nah, yang pertama yaitu faktor internal. Dikatakan faktor internal karena berasal dari diri remaja tersebut. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, faktor kepribadian. Yang ketiga, faktor status dan peranannya di dalam masyarakat. Sampai sini paham nak? Nah, kalian sudah paham? Miss lanjutkan dulu ya nak materi kita yang selanjutnya. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Dikatakan faktor eksternal karena berasal dari luar remaja tersebut. Adapun yang merupakan faktor-faktor eksternal yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Dan yang kedua, kontak sosial dan lembaga yang kurang baik. Yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi alam fisik. Yang terakhir, faktor kesenjangan ekonomi. Sampai sini paham kan nak? Nah, adapun cara ataupun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut. Yang pertama, menyiapkan sikap mental remaja tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan diskusi kelompok. Yang terakhir, mendirikan tempat untuk menyalurkan kreativitas remaja tersebut. Nah, poin yang terakhir dari dampak negatif terjadinya globalisasi yaitu individualisme manusia semakin tinggi. Dikatakan individualisme karena mementingkan atau tidak peduli dengan kepentingan orang lain yang berada di sekitar ataupun di sekitar lingkungannya. Sampai sini paham kan nak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian upaya dalam menghadapi dampak terjadinya globalisasi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan yang pertama, upaya dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya. Adapun cara yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya yaitu yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang ingin masuk ke Indonesia untuk kemudian beradaptasi dan digunakan secara bersama-sama. Dan yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia. Tiga, menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Dan yang keempat, berpegang teguh pada nilai religius. Dan yang kedua, upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek ini yaitu yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Dan yang kedua,
meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, selalu berorientasi ke masa depan. Oke, sampai sini kira-kira kalian paham nak? Udah paham, Miss. Nah, kalian sudah paham, Miss lanjutkan dulu ya nak materi kita yang selanjutnya. Oke, Miss. 3. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi ini, yang pertama, menyiapkan SDA yang kompeten, dan yang kedua, mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil, dan yang ketiga, mendorong munculnya produk-produk kreatif. Keempat, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi ini, yang pertama itu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Dan yang kedua, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana. Oke, sampai sini kira-kira kalian paham nak? Udah paham, Miss. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita nak mengenai pembelajaran globalisasi. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sekian dari video pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.